kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Ini Pak Jokowi semakin aneh ini. Nah, di Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi, ya hampir siang lah, Presiden menyatakan bila Presiden boleh memihak dan boleh kampanye. Itu kata Pak Jokowi sih. Catatannya tidak boleh memakai fasilitas negara. Loh, beneran nih Pak. Lah kemarin kena viral no. Ada jari tangan menunjuk keluar dengan simbol gini. Dari mobil kepresidenan loh itu. Loh, itu viral tuh. Kalau nggak salah itu di Salatiga itu. Pas kunjungan kenegaraan presiden. Lah Bapak itu ditanya pada waktu yang sama, ya kok mencela-mencela gitu piye to Pak ini. Waduh, ciloko ini. Lah wartawan kan juga nanya itu. Itu nunjuk simbol begitu gimana Pak? Nunjuk simbol begini dari mobil itu kepresidenan plat merah RI1. Pak Jokowi menjawab, ya menyenangkan. Menyenangkan. Lah pada kita ini rakyat jelata bodoh-bodoh nggak tahu itu. Baru saja bilang presiden dan menteri boleh kampanye asal tidak memakai fasilitas negara. Lah itu nunjuk jari dua itu namanya kampanye bukan Pak. Dari mobil kepresidenan loh. Alah, Pak Jokowi ini makin kesini nabrak-nabrak apa saja ditabrak demi anak ini. Om Begawan tahu sih. Haters atau pendukung Pak Jokowi bakal bela mati-matian ini. Nggak mau ngerti bahwa ada pelanggaran yang diterjang-terjang oleh kepala negara ini. Benar-benar orang duwe isin. Aturan tidak lagi jadi hal-hal yang mesti diikuti, dipatuhi. Wes pokoknya aturan Indonesia sekarang itu hukum renek. Undang-undang pemilu ora usah digagas itu rusak no ini. Indonesia ini jadi kocar kacir ini. Lah Om Begawan tahu. Pak Jokowi bilang bila presiden boleh kampanye, boleh memihak. Itu karena nanti di kampanye akbar, dia mau kampanye itu untuk Prabowo Gibran. Turun aja Pak. Nggak apa-apa, belain tuh Prabowo sama anak lanang. Kami ini rakyat nggak pernah takut kok. Sama sekali tidak was-was, nggak khawatir. Blas gitu loh. Jangan sendirian belain mereka, ajak semua menteri itu. Tentu selain dari PDIP, tapi DP enggak tegak lurus kok. Nah, tunjukkan sekalian itu. Seberapa besar orang-orang yang masih bersama panjenengan itu. Dengan kocar-kacir rusaknya, dengan tidak mematuhi konstitusi, tidak mematuhi aturan hukum dan sebagainya, berapa yang masih ikut? Ingat loh, hasil reformasi negara ini berusaha dijaga, diatur, ditertibkan agar negara tidak kayak kerajaan. Dulu zaman Orde Baru, namanya saja negara republik. Tapi semua dikendalikan oleh Soeharto itu. Udah kayak raja waktu itu. Yang tidak ikut kemauannya ya sikat gitu loh. Bu Mega dan PDIP waktu masih Partai Demokrasi Indonesia. Ikut diserang itu secara fisik juga itu. Kantor DPP diserbu sekelompok orang. Dan kejadiannya bernama Kuda Tuli. Kerusuhan 27 Juli. Sampai ada yang korban meninggal, nyawa melayang demi tegaknya demokrasi. Loh, tahun ini seperempat abad reformasi. Dan Om Begawan melihat ini tanda-tanda, tondo-tondo. Pak Jokowi pengen mengembalikan negara ini menjadi tidak demokratis lagi. Lah dulu saat Soeharto berkuasa dan Prabowo jadi menantu Soeharto, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Belum ada yang kenal, belum ada yang tahu, dan mungkin tidak melakukan atau merasakan perjuangan reformasi renek itu. Apa karena lama bergaul sama menantu penguasa Orba? Apa yang ada di pikiran presiden jadi berubah? Pak Jokowi jadi berubah. Saya merasakan
Sebagai orang yang dulu pernah bersama-sama Jokowi dari Solo. Jika kita coba putar sebentar, beberapa kejadian mulai dari dirubahnya batas usia cawapres, memperlihatkan perubahan paradigma Pak Jokowi yang sama sekali berbeda, berubah. Dulu getol bicara penegakan hukum, sekarang entah kemana kepedulian dia pada hukum. KPK morat-marit, dia nggak peduli. Situasi politik gonjang-ganjing begini, Presiden bukannya membuat situasi tenang, malah nimbrung. Kalau boleh berpihak dan berkampanye, ini piye ini? Lah terus dulu bilang Presiden harus netral. Itu ya omongannya sopo dulu itu. Yang ngomong gitu siapa? Ini janjane karepe piye ini? Kok seperti menjilat ludah sendiri ini. Padahal kalau menjilat ludah sendiri itu gila nih loh ini. Yang boleh berkampanye itu Jokowi, bukan Presiden. Jika menyampaikan Presiden boleh kampanye, boleh memihak, jelas itu pelanggaran. Kecuali Presiden masih incumbent lah. DPR RI mesti segera mengadakan rapat ini untuk menindaklanjuti pernyataan ini. Jika Presiden memihak dan berkampanye, otomatis segala fasilitas negara bakal dipakai untuk mengerahkan kekuasaan, untuk memenangkan cawapres tertentu. Lah beda ceritanya kalau Jokowi boleh memihak, Jokowi boleh kampanye. Maka fasilitas negara tidak dipakai buat kepentingan itu. Hanya pas pampres saja yang melekat beserta pengawal-pengawalnya. Bila itu disampaikan Presiden, Begawan bisa mengerti dan memahami. Ini saking ruwetnya. Memilah mana kepentingan pribadi, mana kepentingan negara. Jadi orang cetol ini. Presiden juga menyebut tuh, menteri boleh berkampanye, yang penting tidak gunakan fasilitas negara. Itu pernyataan salah besar. Yang boleh kampanye itu Profesor Mahfud, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Zulhas, dan lain-lainnya. Nama menteri, wah kucur ini. Ini jelas kesalahan fatal kesekian kalinya. Makanya di Salatiga saat dari mobil Presiden ada ngeluarin jari gini. Itu siapa Pak? Panjenengan atau Bu Wiriana atau cucunya. Lah wong ASN sama TNI Polri, juga pegawai BUMN, kejaksaan dan berbagai institusi pemerintah lain, foto dengan nunjukin jari saja dilarang kok. Lah kok ini dari mobil Presiden malah nunjuk-nunjukkan jari. Ingat loh, itu keluar dari mobil kepresidenan dan mobil kenegaraan. Itu bisa disebut memakai fasilitas negara. Pripun to Papa? Pelanggaran boten aku niku. Pelanggar boten. Aduh. Susah ini Begawan itu ngomong ini. Ini halo Bawaslu nih. Bawaslu tahu enggak itu? Bisa menyikapi hal ini enggak? Ngerti lah, wedi takut. Harusnya siap dan berani memanggil kepala negara untuk diproses. Wah, apa wani? Maksudnya Bawaslu mengkeret itu loh. Gak berani melakukan proses. Begawan wis ngira ini. Entah nanti ditegur atau kena sanksi, wis kena buntet. Bulet itu nggak bakal. Bawaslu tidak akan memproses kejadian ini. Lah nek gak berani tak kasih ide aja sama Pak Jokowi. Gimana? Mobil RI1 di branding sekalian warnanya jadi biru. Biru serupa jaket Samsul waktu debat cawapres kemarin. Kemudian ada tulisan gemoy gitu. Ini usulannya Begawan. Kalau memang boleh kampanye dan boleh tidak netral, jangan nanggung-nanggung. Ojo nanggung-nanggung. Ya tunjukkan kalau Pak Jokowi punya mau. Harus keturutan, mesti direalisasikan. Jika ada aturan yang melarang, diubah dulu aturannya. Ditabrak nek perlu. Pokoknya semua mesti ngikut aturan presiden. Wah harus, ngikut baik. Biar puas kalian. Ben rakyat dihapus sisan ini. Pertontonkan pada kami. Jika kekuasaan bagi Anda memang segalanya. Nah, nanti setelah mobil RI1 di branding, minta menteri-menteri pendukung kandidat 02 digituin sekalian. Ya kalau memang boleh kampanye dan boleh tidak netral, jangan nanggung-nanggung Pak. Tunjukkan kalau Pak Jokowi punya mau. Harus keturutan. Mesti direalisasikan. Jika ada aturan yang melarang, diubah dulu aturannya, tabrak baik. Pokoknya semua mesti ngikut aturan presiden baik. Ben gitu aja, sekalian. Biar puas kalian itu. Pertontonkan pada kami, rakyat ini. Jika kekuasaan bagi panjenengan memang segala-galanya. Nah nanti,
setelah mobil RI1 di branding, minta menteri-menteri pendukung kandidat 02 digituin sekalian. Biar gak nanggung-nanggung itu. Kan kami rakyat kecil malah penak. Mudah menilai kalian penguasa dan calon penguasa baru bisa searogan itu. Iya no. Lah ini mumpung mayoritas pendukung ada di sana, biarin. Dan berbagai pelanggaran yang terjadi tidak berani dilakukan tindakan. Tirulah itu si Samsul itu waktu debat kemarin. Mesti sudah diingatkan serta ada aturan tidak boleh ninggalin podium. Masih dilakukan lagi. Dan orang enek sing wani. Nah, kepongahan kalian itu biar ditiru pendukung di tingkat bawah. Espen, ada Forkomindo, koordinator dukung, ada Sekda Tarakan, mengarahkan suruh milih Prabowo Gibran. Ada camat di Banyumas, baca Pancasila hanya sampai sila kedua saja. Rombongan camat di Bogor pakai kaos bernomor punggung 2. Setelah banyak kejadian itu. Anyel ini begawan ini. Anyel ya lucu itu loh. Intinya, sudah banyak ASN yang dibayar negara berani terbuka melakukan tindakan yang jelas-jelas dilarang undang-undang. Negara ini manut awaknya Pak Jokowi aja. Manut Pak Jokowi aja lah. Awuren kabeh, peken kabeh. Anggap aja rakyat itu goblok, enggak paham apa-apa. Termasuk Begawan, anggap aja enggak tahu apa-apa. Dengan begitu, Begawan malah penak. Gawe berita malah penak. Ngeritik pemerintah malah penak. Bisa ngegas. Pokoknya tak gaspol pokoknya. Nyoroti banyak bobroknya situasi politik sekarang ini. Dan pas di bandara tadi, waktu ditanya kabar rencana mundurnya Profesor Mahfud, tampang presiden jelek banget, elek banget, kayak anyel itu loh. Perupane wajahnya itu, ya nyuwun sewu itu, gegara Profesor Mahfud lebih memilih Pak Ganjar. Lah janjane sing ngakon Pak Mahfud jadi pasangannya Pak Ganjar, jarene Pak Jokowi. Piye to Ki? Lah ya genah ini. Ngapain belain Prabowo yang dari rekam jejak, kapasitas watak karakter, usia serta hal lain, Profesor Mahfud kan memahami. Orang mungkin bela Pak Prabowo, tetap milih Pak Ganjar. Tidak ada yang bisa dibanggakan sama sekali untuk Pak Prabowo buat Profesor Mahfud. Mau jadi apa Indonesia ini? Jika presiden sekarang saja sudah gelap mata, calon belum presiden. Nah, calon yang didukung juga medesu alias masa depan suram. Suram tuh. Pernyataan Pak Jokowi mesti jadi pelecut kita bersama. Menjadi semangat kita bersama. Penggugah semangat relawan. Kekuasaan yang makin arogan, makin sewenang-wenang, makin tidak tahu diri. Nah, terima kasih pernyataannya. Karena perkataan itu bikin orang makin yakin. Hanya Pak Ganjar dan Profesor Mahfud yang bisa menjaga reformasi di Republik ini. Tetap Ganjar Mahfud. Begitulah kira-kira pendapat ngompol, ngopini politik. Salam kawan, sampai jumpa.